Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa teknik sipil yang saya banggakan. Apa kabar? Sehat semua ya? Oke, pada pertemuan kali ini saya, Asruri, akan mengajarkan tentang menggambar teknik, yaitu pengantar menggambar teknik. Sebelum kita menggambar, ada baiknya kita harus mengetahui apa-apa saja dasar-dasar pada menggambar teknik. Yang pertama adalah gambar teknik. Gambar teknik ini adalah keseluruhan gambar pada gambar teknik. Lalu peralatan gambar, kemudian standar menggambar garis, huruf dan angka, notasi dan simbol, skala, membuat dan menata gambar. Ini mungkin dasar-dasar dari menggambar teknik. Yang pertama adalah gambar teknik. Apa sih gambar teknik? Gambar teknik itu merupakan teknik atau gambar atau cara untuk menyampaikan atau mengomunikasikan pikiran atau pendapat atau ide dengan bahasa. Di sini bahasanya yang dipakai adalah gambar ya. Dalam bidang teknik salah satu bahasa yang digunakan adalah gambar teknik. Lalu teknik penyampaian gambar dalam menggambar teknik memiliki persyaratan antara lain. Yang pertama itu harus komunikatif atau mudah dimengerti. Jadi gambar itu mau orang dari Sabang sampai Merauke ketika melihat gambar yang kita gambar, itu mereka mengerti dengan mudah. Dengan melihatnya saja sudah tahu, oh ini bagian ini, oh ini bagian ini. Lalu yang kedua adalah terukur atau berskala. Nah, terukur itu ada ukurannya. Jadi misal ada orang yang mau membuat suatu bangunan, itu harus ada skalanya. Oh ini tingginya berapa? Oh ini lebarnya berapa? Oh ini dimensinya berapa? Lalu yang ketiga adalah akurat, presisi, tepat teknis. Jadi gambar itu nanti ada dari tampak depan, kita lihat dari samping, kita lihat dari atas, itu akurat, presisi. Jadi jangan sampai di gambar depan itu lebih besar, begitu kita lihat dari samping kok ukurannya tidak presisi ya, di depan sekian, di samping kok sekian. Nah, lalu yang berikutnya adalah efektif atau tepat guna. Jadi yang kita gambar itu berguna untuk orang yang membaca gambar. Misal menggambar rumah, oh ya isinya rumah gitu loh, jangan isinya yang lain-lain. Jadi tepat guna, tepat sasaran. Lalu yang terakhir adalah estetika atau indah. Jadi ini merupakan unsur yang terakhir. Kita menggambar itu harus indah, harus bagus. Jadi lebih mudah dimengerti, berskala, presisi, tepat teknis, tepat guna, dan indah. Nah, ini adalah syarat-syarat dalam menggambar teknik. Lalu, peralatan gambar yang sesuai dengan teknik menggambar yang digunakan. Dalam teknik menggambar ada dua, yaitu gambar manual, lalu menggambar dengan komputer atau software. Gambar manual ini bisa di kertas, manual dengan tangan kita sendiri, lalu dengan komputer adalah dengan program atau software. Nah, pada perkuliahan ini yang lebih sering dipakai orang-orang umum adalah software AutoCAD. Lalu peralatan gambar manual. Yang pertama adalah kertas. Kertas tempat kita menggambar. Lalu yang kedua pensil untuk menggambar, pena untuk menggambar, jangka, penggaris, meja gambar. Nah, sekarang sudah agak kurang ya menggambar manual, sudah lebih modern. Cuman kita harus mengetahui apa saja sih alat gambar manual. Nah, dengan menggambar manual, kita juga tahu bahwa apa sih yang akan kita gambar di komputer. Jadi kalau kita melewatkan cara menggambar manual, itu kurang lengkap kalau kita langsung menggambar dengan komputer.
Selanjutnya kita di sini ada ukuran kertas. Nah, biasanya ukuran kertas yang dipakai dalam menggambar teknik itu A0, A1, A2, A3, A4. Nah, ukuran kertas sendiri kita mulai dari A4. A4 ini adalah 297 dikali 210 mm. Untuk garis tepinya sendiri ini substansial ya, bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan. Perbandingan ukurannya, setengah A3 adalah A4. Jadi kalau kita mau ukuran A3 itu ukurannya 2 kali kertas A4. Untuk ukuran A2 itu 2 kali A3 dan seterusnya, 2 kali A3, A2 sama dengan A1, 2 kali A1 sama dengan A0. Nah, A0 inilah kertas yang paling besar, cuman untuk komputer sendiri printernya masih jarang, makanya sering dipakai yang A3 atau A4 untuk komputer sendiri. Jadi disinilah kita bermain skala, tadinya di A0 besar, kita kecilkan, kita besarkan skalanya jadi muat untuk menggambar di kertas A3 atau A4. Nah, kalau kita melihat perbandingannya dari ISO 206 International Standard paper size untuk ukuran A, kertas sendiri ada banyak ya ukurannya ya. Cuman yang sering dipakai khususnya di Indonesia, printer-printernya juga itu ukuran A4 dan A3. Nah, di sini kita lihat A0 ini yang paling besar, A1 ini setengah dari A0, A2 setengah dari A1, A3 setengah dari A2, A4 setengah dari A3, dan seterusnya ya. Cuman di sini kita sering pakai A4. Ingetin adik-adik, ukurannya A4 itu 297 kali 210 mm. Di sini jangan sampai salah ya ukuran, karena di gambar nanti begitu hasilnya kita cetak itu ketahuan nanti, oh ini skalanya benar sesuai dengan tertera di gambar atau tidak. Bisa kita ukur pakai penggaris misal. Jadi ukuran kertas ini harus hafal lah di luar kepala, minimal A4. Nah, jenis kertas sendiri menurut standar ISO ya, ada kertas manila, kertas milimeter block, kertas roti, kertas HPS, kertas kalkir. Nah, dulu sering memakai kertas kalkir, kertas light drop, kertas foto. Untuk kita biasanya pakai HPS saja. Kalau menulis menggambarnya dengan rapi itu ya dulu pakai kalkir. Nah, lalu pensil. Ada beberapa jenis atau macam pada pensil yang ada di pasaran. H artinya hard, berarti keras. B black atau hitam. HB hard and black, artinya keras dan hitam. Sedang F adalah fine. Nah, di sini beda-beda dari jenisnya, nanti hasil torehannya juga berbeda. Di sini semakin lunak pensil, maka semakin cepat tumpul dan mudah mengotori kertas. Semakin hitam dia. Semakin keras, ya kertasnya akan semakin mudah tertekan. Jadi di sini kalau menggambar manual, dia tergantung dari pemakaian, kita mau pakai yang seperti apa. Nah, di sini kita lihat yang sebelah kiri adalah pensil biasa yang harus kita raut atau kita runcing ujungnya menggunakan rautan atau peruncing ya. Dan yang sebelah kanan adalah track pen biasanya orang sebut. Jadi isinya ini kecil, bisa kita pencet baru dia nongol. Jadi tidak perlu peruncingan lagi. Nah, dari grade-nya untuk B, tadi B black ya. Nah, jadi yang sering kita pakai B2B yang ada di lapangan ya, di pasaran ya. Kalau kita ada
tes biasanya minimal 2B. Jadi biar terbaca oleh komputer. Semakin besar hurufnya, angkanya, dia semakin gelap. Nah, di sini ada grade HB. Hard and black ya, HB ya. F fine, H, nah ini semakin keras, ini semakin pudar warnanya. Yang ketiga adalah pena. Pena atau rapido kita sebut ya. Jadi kalau manual ada rapido, ada banyak jenisnya, tergantung ketebalan garisnya. Yang paling kecil adalah 0,1, 0,13. Nah, ini zaman Bapak dulu kita pakai ini untuk menggambar di kertas kalkir ya. Jadi kita gambar dulu di kertas HPS, baru kita plot ke sini. Ini nggak bisa dihapus kalau ini ya. Salah sedikit rusak gambarnya. Itu kesulitan menggambar zaman dulu. Kalau sudah pakai komputer kan salah sedikit tinggal dihapus saja, nanti dicetak ulang. Cuman kita harus mengetahui apa sih peralatan manual. Dari sini sejarahnya, makanya ada menggunakan dengan komputer. Lalu yang keempat adalah jangka. Jangka ini kita pergunakan untuk membuat lingkaran ya. Ada jenis-jenis ya. Dari SD dulu kita pasti sudah pernah menggunakan jangka untuk membuat lingkaran atau lengkungan. Nah, yang kelima adalah penggaris. Nah, di menggambar teknik ini, penggaris yang sering kita gunakan untuk menggambar adalah double segitiga, yaitu segitiga siku-siku yang besar dan segitiga siku-siku yang kecil. Segitiga siku-siku yang kecil ini mempunyai sudut 45 derajat. Kedua sisinya, lalu yang satu sudut siku-siku 90 derajat. Sedangkan segitiga siku-siku yang besar itu sudutnya ada 30 derajat dan 60 derajat. Nah, ini sangat berguna sekali untuk menggambar teknik karena kita lebih sering menggunakan sudut-sudut istimewa ini ya, 30, 45, 60, dan 90. Sedangkan mistar gambar yaitu untuk menggambar garis lurus. Nah, jadi ini adalah untuk menggambar garis acuan. Jadi garis segitiga ini dapat menumpu di mistar gambar untuk menggaris lurus atau linier. Nah, ini contoh meja gambar zaman dulu ya. Dulu harganya sampai 5 jutaan ini tahun 2005. Sekarang sudah ditinggalkan, sudah dimuseumkan. Nah, lalu kita beranjak ke standar menggambar garis, huruf, dan angka. Yang pertama adalah standar garis. Simbol dasar dari semua gambar adalah garis. Jadi, garis ini menentukan batas-batas ruang, membentuk isi, menghasilkan susunan, dan menghubungkan dari objek satu ke objek lainnya. Jadi, hampir semua gambar teknik itu merupakan garis, baik itu garis lurus maupun garis melengkung atau kurva. Nah, jenis-jenis garis yang ada pada menggambar teknik, yang pertama garis gambar, yaitu garis kontinu tebal. Garis sumbu, garis bertitik tipis. Garis ukuran, garis kontinu tipis. Garis kontinu ini garis lurus ya, yang berlanjut atau kontinu. Lalu garis ukuran, garis bertitik tipis. Jadi garis titik, garis titik, garis titik, potongan. Nah, nanti kita belajar ya. Potongan itu misal ada gambar kayu panjang, tidak cukup di kertas, maka kita potong. Kita gambar yang kecil lalu kita besarkan skalanya. Lalu garis bantu. Nah, garis bantu ini garis untuk membantu kita menggambar. Jadi tipis saja, tidak usah tebal. Tipis saja kalau narik garisnya. Nah, garis arsiran. Garis arsiran ini adalah garis arsiran pada permukaan yang terpotong. Misal, ada batu bata,
kita potong, ada dinding, ada kayu, ada besi, ada pondasi nanti ya, ke depannya ada garis arsiran. Lalu yang berikutnya adalah garis benda yang tertutup. Nah, misal ada kotak, di balik sini ada garis, tapi kita lihat dari depan dia tertutup. Nah, maka kita tetap tampilkan garisnya dengan garis maya, yaitu garis putus-putus. Nah, berdasarkan ISO R128 ini ada jenis-jenis garis. Di sini kegunaannya ada. Misal garis ini tebal yang A, garis tebal kontinu, yaitu kita pakai untuk garis nyata atau garis tepi. Jadi kalau garis nyata itu kita buat tebal. Ini standar menggaris dipakai di semua di seluruh belahan dunia ya, Dek ya. Dari Sabang sampai Merauke, mungkin di luar negeri juga masih memakai jenis garis ini. Yang kedua, garis kontinu, lurus atau lengkung. Jadi dia tidak tebal ya, tipis. Bisa dipakai untuk garis-garis perpotongan khayal, garis ukur, garis proyeksi atau garis bantu, garis petunjuk, garis arsir, garis-garis nyata atau penampang yang diputar, garis sumbu pendek. Jadi pertama kalau menggambar manual itu kita buat tipis saja dulu. Nanti baru kita tebalkan untuk garis-garis yang nyata. Garis kontinu bebas, jadi dia seperti ini, tidak lurus ya. Ini garis ini biasanya potongan sebagian atau bagian yang dipotong atau kontur biasanya ya. Lalu garis kontinu zigzag. Nah, ini sama dengan C1. Nah, ini sama dengan C ya. Nah, ini garis putus-putus, garis gores tebal, yaitu garis nyata terhalang. Bisa kita buat garis maya ya, atau garis tepi yang terhalang. Garis putus-putus tipis, garis gores tipis, yaitu bisa juga yang terhalang atau tepi terhalang. Jadi kalau garis putus-putus tergantung bangunannya ya. Kalau bangunannya sederhana mungkin bisa kita tebalkan, tapi kalau bangunannya sedikit kompleks atau rumit, kita tipiskan saja dulu. Nanti kalau mau kita tebalkan tinggal ditimpah kembali. Lalu yang G, garis bergores tipis. Jadi garis titik, garis titik, garis. Ini biasanya sumbu, garis simetri lintasan, atau garis potongan. Nah, ini bidang potong biasanya seperti ini. H, ini hampir sama ya. Garis untuk memotong. Jadi nanti kalau kita potong artinya bagian ini nih ada bagian selanjutnya, tapi kita potong. Nah, itu kita harus tandakan dengan garis potong. Garis bergores tebal, permukaan yang harus mendapat penanganan khusus. Oh, ini nanti tidak kita bahas secara di sini ya. Garis K, garis bertipis ganda, bagian yang berdampingan, batas-batas kedudukan benda yang bergerak, garis sistem, bentuk semula sebelum dibentuk bagian benda yang berada di depan garis potong. Nah, ini JK, ini jarang juga kita pakai. Jadi untuk menggambar teknik awal mungkin dari A sampai H ya kita pakai. Nah, ketebalan garis. Jadi tadi kita ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, di sini ketebalan garis ini dimulai dari yang paling tipis yaitu 0,1, 0,13 sampai ada yang tebal sekali lah dalam satuan milimeter. Nah, gunanya tadi untuk menentukan mana sih yang di depan, mana sih yang nyata, mana yang hanya garis bantu. Jadi, begitu kita lihat gambarnya itu ketahuan mana bendanya dan mana yang garis bantu, sumbu, atau garis maya. Jadi, permainan tebal garis di sini pada persyaratan kelima tadi ada ya, ada keindahan, terus estetik. Nah, pengelompokan ini yaitu seperti ini, dari 0,25 ke atas tebal. Nah, di sini kan ada
Tadi ada A sampai G kita pakai di sini ya, sampai H. Nah, mungkin bisa menyesuaikan dengan ini. Dan ada ukuran kertasnya. Jadi kita biasa pakai A4, oh jangan tebal-tebal amat berarti garisnya. Nah, di sini keterangannya ya, garis kontinu tebal digunakan untuk garis-garis nyata atau garis benda. Untuk garis tepi, garis kontinu tipis memiliki 7 fungsi, yaitu garis khayal, garis ukur, garis bantu, garis petunjuk, garis arsir, garis nyata atau penampang yang diputar di tempat, dan garis sumbu pendek. Garis putus-putus boleh tebal, sedang, atau tipis. Cuman jangan dicampur ya. Kalau tebal-tebal semua, kalau tipis-tipis semua. Jangan sebelah kanan tebal, nanti lama-lama nambah tipis. Nah, itu tidak disarankan. Strip garis tipis, ini keterangannya, garis sumbu, garis simetri, garis lintasan. Garis strip titik tipis yang dipertebal sebagai garis bidang potong. Garis kontinu dengan zigzag, yaitu bisa juga potongan. Nah, setelah kita mengetahui jenis garis-garis tadi, nah, biasanya inilah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang menggambar manual. Jadi, kalau ada garis tebal dan garis putus-putus, nah jangan terlalu panjang di sini. Ini kan terlalu panjang ya, salah. Lalu kalau putus-putus ketemu putus-putus, nah usahakan garis putus-putusnya ketemu dengan tengah-tengahnya, jangan ketemu bukan di garisnya ya, ini bukan di garisnya, atau di ujung dia misah sendiri, itu jangan, kalau bisa jaraknya sama. Terus kalau sudut kita harus luruskan atau runcingkan, jangan tidak ketemu seperti ini. Nah, misal ketemu benda lalu ada garis putus-putus, ini harus disambungkan, nempel, jangan putus, jangan misah seperti ini ya. Dia harus nempel ke ujung segitiganya. Seperti itu juga pada sudut. Jadi jangan sampai terpisah begini, harus tersambung. Lalu kemudian misal bertemu dengan lengkungan atau setengah lingkaran. Nah, kalau bertemu dengan setengah lingkaran, dia harus terpisah ya. Jangan disambungkan. Bertemu dengan potongan, maaf. Bertemu dengan potongan, karena ini potongan. Jadi dia harus terpisah kalau dengan garis potong. Tadi kan garis potong tuh garis titik, garis titik, garis titik ya. Nah, dia kalau ketemu potongan harus dipisahkan ya. Jangan disambung ke garis potong tersebut. Ini sama seperti tadi, harus dipisah. Ya, nah, kalau ada garis nyata, dia tidak boleh disambungkan. Ini tadi kan garis potong. Kalau ketemu garis nyata, dia harus dipisah. Kalau cross seperti ini, yang benar adalah garis putus-putusnya kita harus sambungkan, harus potongkan di sini. Jangan dipisah seperti ini ya. Sama seperti kalau ketemu garis putus-putus yang tebal, perpotongan, dia harus perpotongan seperti ini. Jangan di tengah-tengahnya. Jangan di tengah-tengah, ini kan di tengah-tengahnya. Nah, lalu kalau ada garis yang berdampingan, kalau dia ada garis sumbunya, dia nggak apa-apa, sejajar garisnya. Tapi kalau tidak ada, dia harus bergeser sedikit. Nah, yang salah adalah begitu tidak ada garis sumbunya, dia sejajar. Dan begitu ada garis sumbunya, dia agak serong sedikit. Ini etika dalam menggambar. Nah, lalu standar huruf dan angka. Harus diperhatikan dalam menulis huruf adalah yang pertama, proporsi perbandingan tinggi dan lebar. Jadi jangan
kalau menggambar manual jangan terlalu tipis atau terlalu tebal ya. Bentuk geometrik bila lengkung harus benar-benar lengkung. Jarak spasi antar huruf ini harus diperhatikan, jangan terlalu lebar, jangan terlalu juga pendek. Lalu konsistensi, tetap jangan mencampur jenis ataupun dimensi. Jadi jangan bercampur ya, hurufnya harus sama. Lebar huruf untuk manual kapital 7/10 atau 2/3 tinggi huruf. Jadi kalau tingginya itu 10, lebarnya itu 7 perbandingannya ya. Kalau lebarnya 2, itu tingginya 3, maka lebarnya 2 untuk untuk huruf kapital. Nah, jadi kalau misalnya nih huruf ini setengah tingginya. Lebar huruf M 4/5. Ini manualnya saja ya. Biasanya untuk menyamakan persepsi. Nah, ini adalah contohnya seperti ini, jangan terlalu lebar, jangan di-stretch. Jangan pula terlalu thin ya, terlalu tipis ya. Nah, yang selanjutnya adalah notasi dan simbol. Apa sih notasi? Notasi merupakan keterangan bantu pada gambar yang berupa angka maupun keterangan singkat dengan susunan kalimat. Misal ada gambar, oh ini titik referensi, oh ini sudut, oh ini pasangan batu bata. Jadi yang kira-kira perlu kita detailkan, kita perlu menambahkan notasi atau ukuran atau simbol. Yang pertama notasi ukuran, notasi 0 point. 0 point ini titik nol ya, titik nol menggambar di mana notasi kalimat, notasi koordinat. Apabila gambarnya sudah kompleks, kita perlu 0 point, perlu ukuran, perlu semua ini. Jadi titik acuan kita menggambar dan membaca gambar itu ketahuan di mana. Notasi ukuran adalah notasi yang memberikan keterangan tentang ukuran atau dimensi pada gambar. Elemen notasi ukuran terdiri dari garis ukuran, garis bantu ukuran, garis batas ukuran, dan angka ukur. Nah, ini misal kita gambar, ini sebaiknya seperti ini. Jadi, kalau kita membuat ukuran, kita coret ke arah sini, itu sebaiknya semuanya juga ke sini gitu. Untuk bagian yang vertikal. Untuk bagian horizontal begitu juga. Jangan sampai seperti ini ya, terbalik satu itu kurang indah dilihat. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah ukuran atau dimensi. Seperti halnya teks, pemberian dimensi juga harus konsisten untuk seluruh gambar. Jika ditentukan unit gambar adalah milimeter, maka semua angka dimensi adalah milimeter, kecuali ada keterangan yang menunjukkan lain. Nah, di sini harus diketahui ya, bahwa kadang-kadang seseorang membuat sentimeter, membuat milimeter, nah itu jangan sampai berbeda. Misal ada ukuran 10 mm, tiba-tiba yang sebelahnya 1. Loh, 1 kok lebih lebar, ternyata ukurannya meter. Nah, jangan sampai seperti itu, harusnya 1000 gitu. Jika ditetapkan angka desimal adalah 2, maka ini berlaku untuk keseluruhan seluruh dimensi pada gambar. Jadi, kalau kita menggambar biasanya kalau kita pakai meter, dia ada angka desimal. Nah, kalau satu ukuran udah 2 angka desimalnya, maka semua dalam gambar tersebut harus 2 juga di belakang koma. Kalau 1, ya semua 0, sekian. Harus 1 juga semua. Jangan sampai di sini tidak ada komanya, tiba-tiba di sini ada 2 angka di belakang koma, yang satu ada 3 angka di belakang koma. Nah, itu kurang baik dalam menggambar, kalau menggambarnya seperti itu. Lalu lokasi ukuran atau dimensi. Umumnya posisi dimensi terletak di luar area gambar. Jadi misal ada gambar seperti ini, nah ukuran dimensinya di luar ya. Jangan kalian gambar di dalam. Itu dikira-kira aja lah jarak antara objek terluar dengan garis dimensi sekitar 10 mm. Jangan sampai nempel ya garis dimensinya. Jadi
kurang enak melihatnya. Nanti salah kira orang, oh ini masih merupakan objek gambar gitu. Nah, terminator memberikan batasan garis dimensi. Terminator itu yang ini tadi. Nih, garis batas dimensinya di mana. Ada beberapa jenis tergantung yang enak dipakai yang mana lah. Yang penting adalah konsistensi. Kalau terminatornya seperti itu dicoret semua, yang lain harus dicoret. Kalau harus pakai titik semua harus pakai titik. Kalau jenisnya nanti mungkin ada yang lain, yang penting sama semua, jangan berbeda-beda. Ada yang pakai panah, ada yang panah. Nah, teks dimensi garis atau sudut biasanya diletakkan di bagian tengah garis. Jadi kalau kita menggambar seperti ini, nah dia di tengah-tengah antara sini ya. Jangan ada di pinggir, jangan ada di pinggir sini, dia harus di tengah-tengah. Nah, kemudian simbol. Simbol bertujuan untuk melambangkan material atau jenis elemen tertentu dalam gambar kerja. Beberapa simbol dibuat mengikuti ketentuan norma. Jadi biar sama simbolnya dalam seluruh dunia, maka sudah dibuat simbol grafiknya berdasarkan ISO, BSI, atau simbol building installation. Simbol elemen merupakan simbol elemen tertentu pada gambar, misalnya simbol kolom, dinding, elektrikal, pintu, jendela. Nah, ini nanti hampir sama di semua gambar ya, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Biasanya ini contoh-contohnya ya. Di sini ada pompa air, tandon air bawah, keran, meteran dan lain-lain, pipa kotoran, pipa air kotor, mungkin ini listrik ya, ada simbol-simbolnya. Lalu simbol penampang. Nah, ini arsiran bisa juga ya. Simbol material yang digunakan dalam rencana seperti arsiran pasir ataupun raster. Fungsi arsir itu menunjukkan arah serat, kayu biasanya ya, jenis bahan dan sambungan. Ini contohnya kalau batu bata di denah itu seperti ini. Jadi kalau adik-adik ketemu arsiran seperti ini, itu artinya denah. Apa artinya pasangan batu bata? Nah, pasangan batu bata truss ram seperti ini. Truss ram itu semennya lebih banyak ya. Biasanya adukan 1,2 atau 1,3, tergantung dari jenis semen dan lokasinya. Lalu beton, beton biasanya seperti ini, beton precast, kayu. Nah, jadi dari depan seperti ini. Ya, ini merupakan serat kayu atau lingkaran tahunan. Nah, nanti biasanya simbol-simbol ini ketemu di gambar bangunan sipil ya, nanti di pertemuan berikutnya, di semester berikutnya. Yang kelima adalah skala. Nah, skala ini adalah fungsinya kita gunakan untuk mengecilkan atau memperbesar ukuran penyajian objek gambar, agar objek gambar dapat dituangkan dalam kertas gambar. Jadi misal kita mau gambar rumah, wah rumah kan gede betul, kalau kita gambar di kertas, kertasnya nggak cukup. Nah, makanya skalanya kita besarkan agar gambarnya menjadi kecil. Nah, pemakaian skala pada gambar berarti menyajikan perbandingan nyata dari benda. Jadi skala itu adalah perbandingan antara benda aslinya dengan gambar yang ada di kertas. Itu misal ada skala 1:100. Di sini biasa kita pakai 1:100, artinya 100 senti, misal kita pakai senti ya, 100 senti di lapangan yang nyata, itu digambar itu kita gambar 1 senti. Atau 1 mili digambar itu adalah 100 mili di aslinya. Jadi misal kita menggambar ada objek panjangnya 4 meter. Kita gambar menggunakan skala 1:100. Jadi di gambar itu adalah 4 sentimeter gitu. Di sini kita kelompokkan menjadi 3, skala kecil, skala besar, skala pembesaran. Jadi skala 1 dan 2 ini
biasanya gambarnya itu hampir sama. Kalau 1:1 sama ya. Misal saya gambar kotak ini di kertas kan muat, ya skalanya 1:1 saja, nggak usah diperbesar atau diperkecil. Tapi kalau kita mau nggambar situasi, gambar rencana, gambar peta itu biasanya lebih kecil ya, di map-map gitu, di peta-peta itu biasanya 1:1000 atau 1:500. Nah, untuk yang skala pembesaran 2:1, artinya gambar di kertas itu lebih besar daripada gambar aslinya. Misal saya mau gambar kunci. Oh, ini kunci ini kalau kita gambar sesuai dengan aslinya 1:1 terlalu kecil. Saya besarkan deh 2:1. Nah, biasanya ini untuk mesin dan listrik karena gambarnya kecil-kecil. Misal baut, ada baut kecil kan, kita nggak tahu ukurannya berapa, oh kita besarkan. Nah, yang terakhir adalah membuat dan menata gambar. Untuk membuat gambar teknik perlu diketahui hal sebagai berikut. Yang pertama, apa yang akan digambar serta ketentuan yang perlu digambar. Itu kita harus paham dulu yang dari 1 sampai 6 tadi ya. Baik itu jenis garisnya, terus sudut pandangnya, skalanya, itu kita harus pakai. Pergunakan skala. Nah ya, skala di sini kita pakai untuk menuangkan gambar itu ke dalam kertas. Oh, saya pakai skala 1:100 untuk membuat satu batu bata. Oh, kekecilan. Oh, saya besarkan dikit. 1:50. Oh, udah agak enak ngelihatnya. Itu. Jadi skala di sini tergantung dari kertas dan objek yang kita gambar ya. Lalu kemudian pilih ukuran kertas yang digunakan. Misal kita pakai A4. Oh, kita gambar skala 1:100 masih cukup. Begitu kita pindahkan ke skala A3, di kertas A3, oh ini skalanya bisa harus kita rubah nih. Nggak bisa sebesar apa, sekecil ini, harus kita besarkan gambarnya. Jadi skalanya nambah kecil. Pembuatan gambar. Gambar pada kertas harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga gambar tersusun secara teratur. Jadi misal dalam ada satu kertas, ada satu gambar. Oh ya udah gambarnya taruh di tengah, jangan taruh di pojok gitu. Garis sumbu, garis luar harus ditarik. Garis-garis yang tidak diperlukan harus dihapus. Jadi kalau kayak garis bantu, terus garis sumbu misal ya, kita gambarnya terlalu panjang, oh kita hapus, kita kecilkan. Jadi gambarnya enak dilihat, jangan sampai garis bantu dan lain lebih banyak daripada garis gambar objek yang kita gambar. Nah, gambar harus selesai. Jangan sampai gambar itu tidak selesai. Jadi kita membacanya, informasi yang tertuang di gambar itu sedikit sekali kan kalau gambar itu tidak selesai. Lalu ukuran yang dipergunakan harus lengkap. Nah, jadi jangan sampai ada bagian sisi yang tidak ada ukurannya. Itu bingung orang, masa harus ngukur sendiri. Nah, di lapangan begitu membaca, oh ini harus jelas ukurannya yang mana. Kotak nama harus dibuat dan diisi. Nah, jadi kotak nama ini adalah kop gambar ya. Nah, menata gambar harus disesuaikan dengan simetris dan teratur pada media gambar. Jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah, jangan terlalu kiri atau terlalu ke kanan dari kertas gambar. Dia harus di tengah-tengah. Arah utara selalu menunjuk ke atas. Nah, ingatkan, semua gambar itu utaranya menunjuk ke atas. Kecuali pada gambar-gambar tertentu biasanya jalan itu ada di bawah. Tapi kalau gambar secara umum itu utaranya selalu ke atas. Etiket gambar atau kop gambar. Nah, jadi pada kertas gambar itu kita membuat keterangan gambar, yaitu kop gambar. Keterangan gambar di sini isinya adalah siapa sih yang menggambar, yang memeriksa siapa, judul gambarnya apa, skalanya berapa, nomor halaman ini halaman keberapa, pekerjaannya apa, begitu. Lalu isi gambar yang ada di dalam itu gambarnya apa saja. Itu tertuang dalam kop gambar atau etiket gambar.
Etiket atau kop gambar pada bagian bawah sebelah kanan biasanya, atau di kolom sebelah kanan. Ada juga yang di kolom sebelah atas. Jadi harus konsisten ya, kalau di lembar pertama di kanan bawah, ya di kanan bawah semua sampai gambar itu selesai. Kalau di kanan ya kanan semua, kalau di atas ya atas semua. Nah, ini contohnya kalau di kanan bawah. Ini tergantung si owner ya, tergantung kita. Apakah kita buat seperti ini, diperiksa tanggal berapa catatan, tidak baku seperti ini ya, boleh berkreasi, yang penting isinya itu lengkap, ada nama yang gambar, ada nama pekerjaan, ada judul gambar, ada skala gambar, diperiksa siapa, disetujui siapa, nomor halaman, jumlah halaman, biasanya seperti itu. Nah, ini kalau contohnya di pinggir sebelah kanan ya, ini ada gambar potongan sebuah rumah. Jadi di sini ada buat catatan biasanya, terus instansi apa yang menggambar, biasanya mereka mencantumkan logo di sini. Jadi siapa yang menggambar, kalau yang menggambar ada 3, ya 3 yang menggambar. Ditulis namanya dan tanda tangan di sini. Lalu yang memeriksa siapa, menyetujui siapa, skalanya berapa, gambarnya apa, lalu jumlah halaman dan nomor halaman. Biasanya seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertemuan pengantar menggambar teknik. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.